Mari kita belajar firman Tuhan. Saudara, konsep yang sering kali kita pakai dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan dan percaya kepada Dia, seringkali konsep yang salah. Di mana kesalahan itu, biarlah kita belajar untuk kita hidup benar dan berkenan kepada Dia. Kesalahannya sepele sebetulnya. Karena pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang, saya nggak berkata 1-2 gereja, tapi secara umum saya berkata. Karena pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang, sehingga kebenaran itu pincang. Perhatikan kata ini, kebenaran itu pincang. Artinya berat sebelah. Titik berat pengajaran-pengajaran dalam kebanyakan gereja adalah hanya menekankan bahwa kita ini manusia sangat perlu Tuhan. Memang tidak salah bahwa bagaimanapun juga kita perlu Tuhan. Tetapi kalau penekanannya hanya kita yang perlu Tuhan, lalu kita tidak pernah diberitahu lewat kebenaran ini bahwa Tuhan juga perlu kita, maka ini pincang. Kebenaran itu tidak seimbang. Maka itu mari sekarang ini jujur aja dalam hati, nggak usah bersuara. Untuk apa saudara datang ke ibadah ke gereja hari ini? Jangan jawab, ya karena Kristen masa ke masjid. Nggak begitu ya, awas. Ayo jujur sekarang, kenapa suara hari ini ke gereja? Dalam hati aja, nggak usah bersuara. Maka kalau didata secara rinci, pasti 90% lebih jawabannya, aku perlu Tuhan. Anakku sakit, mertuaku sakit, anjingku sakit, itu terlalu. Kalau anjing sakit didoakan. Atau, aduh, kunci rumahku hilang. Apa urusannya dikira Tuhan dukun cari kunci hilang? Apalagi kalau sampai orang datang ke gereja, tanya, kenapa kamu ke gereja? Aduh, utangku banyak, supaya aku didoakan nanti. Itu lebih ngawur. Jangan sekali-kali saudara percaya pengajaran yang mengajarkan. Sekarang ini banyak sekali pendeta-pendeta mengajarkan. Percayalah mujizat masih berlaku. Memang betul. Tapi yang satu ini nggak ada mujizat. Hutang itu nggak bisa didoakan. Hutang itu dibayar. Katakan amin. Kalau sampai hutang bisa didoakan, saya akan protes. Karena apa? Enak saja yang pakai uang kita. Masa Yesus suruh bayar? Ayat mana yang dipakai itu? Maka itu sangat salah kalau hutang didoakan. Jangan percaya kalau ada iklan dalam selebaran, ada pendeta A, karunia yang bebaskan hutang. Gak ada, itu ngawur, itu pasti ngawur. Saudara percayakan hal ini? Bahwa utang itu nggak bisa didoakan, tapi harus kita bayar. Karena kita pakai duitnya. Kok enak mesti didoakan? Kalau gitu, banyak orang Kristen hutang terus kalau gitu. Hutang banyak, kita doa. Apalagi pakai puasa. Lebih ngawur lagi. Jadi nggak hanya kita yang perlu Tuhan, tapi Tuhan juga perlu kita. Masih banyak pekerjaannya yang belum selesai di bumi ini. Dan dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Dia perlu kita. Saudara, gereja adalah satu-satunya milik Tuhan. Dia tidak punya yang lain kecuali gereja. Jadi Tuhan Yesus kepada gerejanya itu menaruh harapan penuh dan tidak bisa diganti oleh apapun juga. Maka itu apabila gerejanya yang adalah satu-satunya kepunyaannya, lalu gerejanya tidak bisa mengerti apa yang dia rindukan, maka celakalah dunia ini. Kepada siapa lagi dunia akan mencari pertolongan lewat? Ya kepada Yesus, kok enggak lewat gerejanya. Biarlah konsep ini kuat dalam hidup kita untuk kita sungguh-sungguh mempercayakan kebenaran. Mari kita buka ayat yang pertama. Amos 3 ayat yang ke-7. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan perlu kita. Dia tidak bisa bekerja kalau enggak dengan kita, saudara. Kiranya semua orang Kristen yang sampai hari ini masih punya konsep yang pincang itu tadi. Kebenaran yang berat sebelah. Hanya menekankan kita yang perlu Tuhan. Tapi enggak diimbangi dengan Tuhan yang perlu kita.
Biarlah firman ini mencelikkan mata kita. Amos 3 ayat 7. Sungguh, kata ini saya suka. Sedikit sekali firman Tuhan itu didahului dengan kata sungguh. Nah, ini salah satunya dari yang sedikit itu. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Saya langsung ganti kepada gerejanya, yaitu kita hamba-hambanya para nabi. Saudara, Dia menyatakan dengan tegas kata sungguh itu untuk meyakinkan kita bahwa pekerjaan Tuhan bukan setan yang merusak dan menghalangi. Pekerjaan Tuhan tidak selesai, bukan roh jahat roh ini yang menghalangi, tidak. Tapi firman ini dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa pekerjaannya tidak selesai karena kita sebagai gereja tidak mau ngerti apa yang Dia mau kerja. Saya percaya hampir semua kita tipe orang keras. Sebetulnya di dunia ini gak ada orang yang lembut, semua itu orang keras. Betul gak? Kalau dunia lebih banyak orang lembutnya, dunia gak sekurang ajar sekarang. Dunia kacau balau karena kita ini orang keras, orang dablek, begitu orang Jawa. Nah, kita sebagai manusia, ayo renungkan pernyataan. Berapa kali saudara pernah berbuat begitu? Entah itu saudaramu kandung, atau temanmu, atau tim kerja, pokoknya saudara sekelompok orang. Saudara sebagai pemimpin, saudara punya rencana. Begini. Ternyata yang saudara ajak kerjasama, entah itu anak buah, entah itu saudara, entah itu teman, pokoknya tim. Ternyata mereka nggak mau. Pasti saya jamin, karena saya sendiri pernah ngalami itu. Kalau kamu nggak mau, aku jalan sendiri. Betul nggak? Pernah ngalami hal seperti itu? Nah, papa kita nggak begitu. Kalau gerejanya, yaitu kita hamba-hambanya, para nabi, diajak berunding untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan kita berkata, maaf Tuhan, aku nggak bisa. Maka papa berkata, sungguh, aku nggak bisa buat apa. Kalau kamu tidak mau, aku nggak bisa buat apa. Jadi hari ini kita mendapat pengertian. Pekerjaan Tuhan tidak selesai, bukan karena setan, tapi gereja tidak mau mengerti hati itu. Jadi nggak cuma kita yang perlu Tuhan, ternyata Dia juga perlu kita. Katakan amin. Ada kata. Lalu apa yang kita harus buat? Kalau begini keadaannya, jawabannya gampang. Bersekutulah dengan Tuhan. Lalu dengarkan apa yang Dia mau atas kehidupan kita. Konsep yang selama ini kita pakai adalah konsep yang salah. Konsepnya begini. Secara umum semua orang Kristen berkata, yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu cuma hamba-hamba Tuhan, pendeta, orang yang sekolah Alkitab. Soalnya itu konsep yang salah. Semua kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah teman sekerjanya. Maka kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita buka Kisah Rasul pasal yang keempat. Bukti bahwa tidak hanya orang yang sekolah Alkitab. Hari itu ada pengadilan agama di Yerusalem yang sangat menakutkan. Karena Petrus dan Yohanes dengan hebat dipakai Tuhan menyembuhkan orang lumpuh hari itu. Ternyata kesembuhan itu punya dampak yang jelek bagi gereja Tuhan. Imam-imam ahli Taurat marah, tokoh-tokoh agama marah. Kenapa buat itu? Mereka disidang. Nah, lihat ayat 13, Kisah Rasul 4. Jadi rekan sekerjanya, hamba-hambanya, itu tidak harus yang punya gelar pendeta, nggak harus punya gelar penginjil, nggak harus yang lulusan sekolah kita. Nah, lihat. Ketika sidang itu, sidang agama ini, saudara, pengadilan ngeri, pengadilan jahat sekali, tidak adil. Ketika sidang itu melihat apanya? Keberanian siapa dan siapa?
Petrus dan Yohanes.